Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gelombang stasioner atau gelombang diam, part yang ketiga, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari gelombang stasioner ujung terikat dan ujung bebas. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Seutas tali panjangnya 115 cm, salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun, sedangkan ujung yang lain dibiarkan bebas. Oh, berarti ini ujung bebas ya. Jika perut ketiga dari ujung bebas berjarak 15 cm dari asal getaran, tentukan panjang gelombang yang merambat pada tali. Oke, jadi di sini kita disuruh mencari lambda. Panjang tali itu 115 cm. Kita data dulu yang diketahui ya. Jadi panjang tali itu L, 115 cm. Lalu jika perut ketiga, ya, perut ketiga itu 15 cm dari asal getaran. Berarti P3 kita tidak boleh menulis 15. Ya, karena P3 itu kan ngitungnya selalu dari pemantul. Ya, kalau 15 cm dari asal getaran, maka kalau dari pemantul berapa? Ya 115 dikurangi 15, panjang talinya itu dikurangi jarak ke asal getaran atau 100 cm. Oke, kita disuruh mencari panjang gelombang. Langsung kita pakai rumus. Di sini ujung bebas ya. Kalau ujung bebas itu perut ke N, Pn sama dengan N-1 per 2 kali lambda. Ya, Pn-nya di sini kan P3 ya. Jadi kalau kita masukkan P3 ya sama dengan 3-1 per 2 kali lambda. Ya kan? P3-nya masukkan 100 cm. Biarkan cm nggak apa-apa, nanti lambdanya juga dalam cm. Sama dengan 3-1 kan 2. 2 per 2 kali lambda. Coret ya sudah, berarti lambdanya sama dengan 100 cm. Jadi panjang gelombang yang merambat pada tali adalah 100 cm. Kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 0,4 sin pi per 2x cos pi per 2t min 10pi. Dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon, tentukan A jenis ujung terikat atau bebas, B amplitude gelombang, dan seterusnya. Kita jawab satu persatu, mulai dari soal A, jenis ujungnya terikat atau bebas. Kita lihat persamaannya kan ini. Kalau persamaannya seperti itu, berarti kan ini Y sama dengan 0,4 itu pasti 2A ya. 2A sin pi per 2x, berarti kan sin kx ya, sin kx. Berarti kalau sin kx pasti cosnya yang omega t min kl. Gini ya. Berarti di sini bentuknya Y sama dengan 2A sin kx cos omega t min kl. Kalau persamaannya seperti ini, maka ini merupakan ujung terikat, ya kan? Karena sin kx cos omega t min kl. Jadi di sini jawabannya adalah jenis ujungnya yang terikat. Bebasnya kita coret. Oke, kemudian kita cari amplitude gelombang. Kita lihat di sini, ini kan 2A. 2A-nya 0,4. Berarti kalau A, ya 0,4 bagi 2, 0,2 langsung aja. 0,2 satuannya meter, karena di sini X dan Y dalam meter. Oke, kemudian kita ke kecepatan sudut, omega. Omega di sini kan ini omega T min KL, ini ya. Berarti angka atau koefisien dari T, ini pi per 2 ini adalah omeganya. Berarti langsung aja kecepatan sudut adalah pi per 2 radian per sekon. Kemudian frekuensi dan periode kita hitung dari omega. Ya, jadi di sini soal D ya. Jadi omega sama dengan 2πf. Omeganya pi per 2 sama dengan 2pi dikali f. Pi-nya bisa dicoret, 2-nya pindah ke kiri, berarti 4 ya, 1/4, atau f-nya sama dengan 1/4 Hz. Kita tulis di sini, f-nya sama dengan 1/4 Hz. Kalau f-nya 1/4 Hz ya sudah, periodenya kan 1/4. Ya sudah, langsung aja 4 sekon periodenya. Kemudian bilangan gelombang. Bilangan gelombangnya di sini 2A sin kx kan. Berarti angka atau koefisien x ini adalah bilangan gelombangnya, ya kan? Jadi di sini bilangan gelombangnya pi per 2, satuannya meter, berarti meter pangkat min 1. Lalu panjang gelombang lambda kita cari dari K sama dengan 2pi per lambda, ya. Jadi di sini F ya. K sama dengan 2pi per lambda. K-nya kan diketahui pi per 2. Pi per 2 sama dengan 2pi per lambda. Pi-nya dicoret, jadi kita kali silang, lambdanya kita dapatkan sebesar 4 meter. Jadi di sini soal F kita jawab panjang gelombangnya adalah 4 meter. Lalu panjang tali, soal G. Panjang tali ini
dari mana? Dari sini, min KL. Jadi KL ini adalah 10pi. Kita tulis di sini. Berarti ini soal G ya. Berarti KL itu sama dengan 10pi. K tadi kita dapatkan dari jawaban soal E, K atau bilangan gelombang itu pi per 2. Jadi pi per 2 dikali L itu sama dengan 10pi. Pi-nya bisa kita coret. 2 kita kali ke kanan, berarti L-nya sama dengan 2 kali 10, 20 meter. Jadi kita dapatkan panjang talinya adalah 20 meter. Selanjutnya, amplitudo gelombang stasioner pada titik yang berjarak 7,5 meter dari sumber getar. Jadi AS ini ya. Kalau cuma AS masih ingat tinggal diambil depannya. 2A sin KX ini adalah AS, cuma dikasih mutlak ya. Jadi di sini kita masukkan rumusnya AS sama dengan mutlak 2A sin KX. Berarti sama dengan 2A-nya kan 0,4 ya. 0,4 sin K-nya pi per 2 X. Nah, di sini hati-hati. 7,5 meter ini dari sumber getar. Kalau X, kalau di gelombang stasioner itu dari pemantul. Kalau dari sumber getar itu 7,5 meter, sedangkan panjang talinya kita tahu 20 meter, berarti X di sini ya tinggal dikurangi. Karena 7,5 meter ini kan L min X anggapannya. Berarti X-nya adalah 20 dikurangi 7,5 atau 12,5. 12,5 kita jadikan pecahan. Jadi 25 per 2. Oke, kita hitung mutlak 0,4 sin, berarti kan 25 per 4 nih. Kita langsung jadikan pecahan campuran aja ya. 25 dibagi 4 itu 6. 6 seperempat pi. Berarti sama dengan mutlak 0,4 sin 6 seperempat pi kita kurangi kelipatannya 2 pi ya. Berarti dikurangi 6 pi. Berarti tinggal seperempat pi. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti AS sama dengan mutlak 0,4 sin seperempat pi. Itu kan 45 derajat. Berarti setengah akar 2. Coret 0,2. 0,2 akar 2 dimutlak ya sudah, tetap 0,2 akar 2. Jadi AS-nya sebesar 0,2 akar 2 meter. Jadi kita dapatkan jawaban soal H, amplitudo gelombang stasioner pada titik yang berjarak 7,5 meter dari sumber getar adalah sebesar 0,2 akar 2 meter. Lanjut kita ke letak perut ketiga dari sumber getar. Hati-hati dari sumber getar. Sedangkan SN sama PN nanti yang dirumus itu dari pemantul. Nanti kalian harus perhitungkan L dikurangi sama hasilnya itu. Kita jawab soal I ya. Jadi di sini langsung kita jawab ya letak perut ketiga. Kalau misalkan ujung terikat itu kan rumusnya PN sama dengan 2N min 1 per 4 kali lambda. Ya kan? Jadi kalau P3 ya sama dengan 2 kali 3 min 1 per 4 kali lambda. Lambdanya di situ 4 meter. Ya, dari jawaban soal F. 4-nya dicoret. 2 kali 3, 6 min 1 berarti 5. 5 meter. 5 meter ini dari mana? 5 meter ini dari pemantul. Kalau dari pemantul itu 5 meter, berarti kan 5 meter dari kanan ya. Panjang talinya 20 meter. Berarti kalau dari kiri, dari sumber getar ya 20 dikurangi 5. Jadi jawaban soal I ini 15 meter. Oke? Sekarang kita ke soal J. Soal J di sini adalah letak simpul kedua. Ya, kalau misalkan ujung terikat itu SN sama dengan N-1 per 2 kali lambda. Jadi kalau simpul kedua atau S2 itu sama dengan 2 min 1 per 2 dikali lambdanya 4. 2 dan 4 dicoret jadi 2. Jadi S2-nya sama dengan 2 min 1 kan 1. 1 kali 2 ya 2. 2 meter. Kalau 2 meter dari ujung pantul, maka kalau letak simpul kedua dari sumber getar, maka 20 dikurangi 2, atau jawabannya 18 meter. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Dua buah tali yang panjangnya sama digetarkan sehingga menghasilkan gelombang stasioner. Jadi ini ada dua tali ya. Ujung tali pertama adalah ujung terikat, sedangkan ujung tali kedua adalah ujung bebas. Jarak simpul ketiga gelombang stasioner diukur dari ujung terikat sama dengan jarak simpul kelima gelombang stasioner ujung bebas diukur dari sumber getaran. Jika panjang gelombang ujung terikat dan ujung bebas berturut-turut 1 meter dan 4 meter, tentukan panjang tali. Oke, jadi di sini kita data yang diketahui. Dua buah tali panjangnya sama. Yang satu kan ujung terikat, yang satu ujung bebas. Misalkan yang terikat saya kasih kode T, yang bebas saya kasih kode B. Berarti di sini LT. Jadi panjangnya tali yang ujung terikat sama dengan panjangnya tali yang ujung bebas. Sama dengan LB atau sama dengan L. Oke, jarak simpul ketiga gelombang stasioner diukur dari ujung terikat.
Berarti itu adalah S3 punyanya yang terikat, S3T. Sama dengan jarak simpul kelima gelombang stasioner ujung bebas diukur dari sumber getaran. Simpul kelima gelombang stasioner ujung bebas kan S5B, tapi diukur dari sumber getaran. Berarti bukan S3T sama dengan S5B, tapi sama dengan L dikurangi S5B. Ngerti ya? Karena S5B itu diukurnya dari pemantul. Kalau dari sumber getaran harus L dikurangi sama S5B. Masih ingat ya itu ya? Jadi di sini S3T sama dengan L min S5B. Lalu di situ panjang gelombang ujung terikat berarti lambda T sama dengan 1 meter. Terus ujung bebasnya berarti lambda B sama dengan 4 meter. Tentukan panjang tali. Oke. Kita uraikan persamaan yang S3T sama dengan L min S5B ini. Jadi kalau S3T, kalau ujung terikat, Sn sama dengan N-1 per 2 dikali lambda. Lambdanya lambda yang terikat ya. Sama dengan L dikurangi, kalau jarak simpul pada ujung bebas itu kan 2N-1 per 4 dikali lambda. Lambdanya berarti lambda B. Kita masukkan, di sini yang pertama, N yang pertama punya yang terikat 3 ya, karena simpul ketiga. Berarti 3-1 per 2 dikali lambda T, 1, sama dengan L, L-nya masih belum tahu ya, min 2N-1, berarti N-nya yang ujung bebas itu kan 5, simpul kelima. Berarti 2 kali 5 min 1 per 4 dikali lambda B, lambda B-nya 4. Oke, di sini 3 min 1, 2 per 2 kan 1, 1 kali 1 ya 1. 1 sama dengan L min 4 dan 4 dicoret, tinggal 2 kali 5 min 1. 2 kali 5 itu 10, dikurangi 1, 9. Berarti L sama dengan 1 plus 9 atau 10 meter. Jadi kita dapatkan panjang tali, jadi baik tali yang ujung terikat maupun ujung bebas kan sama tadi ya. Panjang talinya adalah sebesar 10 meter. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.